Halo minasan, jumpa lagi bersama DJ Channel. Setelah menyelesaikan recap season pertama beberapa waktu yang lalu, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan Kimetsu no Yaiba season kedua. Cerita berkisah di mana Tanjiro dan kawan-kawan akan melanjutkan misinya di distrik hiburan Yoshiwara. Di sana mereka akan membantu Tengen Uzui sang Hashirasuwara untuk membuka tabir mengerikan di balik gemerlapnya lampu kota. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah kediaman keluarga konglomerat kaya raya. Keluarga tersebut nampaknya telah mengadopsi seorang bocah lelaki. Disinilah terkuak fakta kalau bocah tersebut adalah Kibutsuji Muzan. Setelah sebelumnya berpenampilan layaknya seorang wanita, kini Muzan telah berubah menjadi bocah lelaki di antara keluarga manusianya. Di dalam kamarnya, Muzan didatangi oleh Akaza. Akaza menginformasikan kalau dia tidak dapat menemukan bunga lili laba-laba biru yang diminta Muzan. Untuk meredakan amarah Muzan, Akaza menyampaikan kalau dia telah membunuh salah seorang Hashira. Namun bukannya senang, Muzan malah marah dan membuat Akaza menyesali ucapannya. Menurut Muzan, sudah hal yang biasa kalau iblis bisa mengalahkan manusia. Yang dia inginkan hanya satu, yaitu pembantaian pasukan pemburu iblis hingga tidak tersisa. Dikarenakan sudah tidak ada urusan lagi, Muzan pun mengusir Akaza dari tempat tinggalnya. Di sisi lain, Tanjiro yang sebenarnya masih belum sembuh sepenuhnya nampak pergi menemui keluarga Rengoku dengan bantuan Gagak Kasugai. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan terakhir Rengoku pada keluarganya. Dia pun bertemu dengan adik kandung Rengoku yang bernama Senjuro. Saat akan menyampaikan pesan, tiba-tiba sang ayah yang sedang mabuk langsung marah-marah. Lelaki yang diketahui bernama Shinjuro ini sangat emosi, dan dia tidak peduli tentang pesan konyol mendiang Rengoku. Ketika melihat Tanjiro mengenakan anting Hanafuda, Shinjuro pun sadar kalau Tanjiro adalah pengguna pernafasan matahari. Tanjiro yang memang tidak mengerti apa-apa pun menjadi kaget dan bingung. Dia pun teringat kalau pernafasan matahari adalah awal mula dari semua ilmu pernafasan, serta teknik pertama yang diciptakan. Selain teknik pernafasan matahari, teknik lainnya hanyalah tiruan, baik itu api, air, angin, dan yang lainnya. Tanjiro yang tadinya diam, kini malah geram karena Shinjuro terus merendahkan Rengoku. Dengan emosi dia menyerang Shinjuro. Namun sayangnya dialah yang malah dihajar habis-habisan karena sebenarnya Shinjuro adalah mantan Hashira api. Tanjiro pun tidak menyerah dan menyundulkan kepalanya hingga membuat Shinjuro pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Shinjuro menunjukkan buku catatan sang Hashira api pada Tanjiro. Sayangnya Tanjiro tidak bisa memahami isi buku tersebut karena tulisannya berantakan dan tidak jelas. Setelah menyelesaikan urusannya, Tanjiro pun berpamitan kembali, dan saat itulah Senjuro memberikan palang pedang Nichirin Rengoku pada Tanjiro. Sekembalinya ke rumah singgah, Tanjiro dikejutkan oleh suara teriakan para gadis penghuni rumah. Dia pun berlari dan menemukan kalau ada seorang lelaki kekar yang menculik dua gadis. Lelaki kekar ini pun langsung menghilang dengan cepat ketika Tanjiro hendak menyundulnya. Si lelaki ini juga membuka jati dirinya yang ternyata adalah Tengen Uzui atau sang Hashirasuwara. Tujuan dia membawa dua gadis tersebut hanyalah untuk kepentingan misinya. Tanjiro pun memutuskan kalau dia dan dua temannya lah yang akan pergi menggantikan posisi kedua gadis tersebut. Kebetulan saat itu Zenitsu dan Inosuke telah kembali dari misinya. Uzui pun menyetujui tawaran Tanjiro, dan dia mengajak trio pemburu iblis tersebut menuju distrik hiburan malam, tempat para iblis mengerikan bersemayam. Singkat cerita, rombongan Uzui, Tanjiro, dan kawan-kawan telah sampai di distrik hiburan Yoshiwara. Mereka pun disambut dengan pemandangan kota yang sangat tidak biasa. Ketika telah memasuki waktu malam, distrik ini justru terlihat hidup dan nampak terang benderang seperti layaknya siang hari. Gemerlap lampu warna-warni yang indah membuat Tanjiro dan yang lainnya hanya bisa melongo. Pun demikian, distrik ini adalah tempat di mana cinta dan kebencian saling berbagi rasa. Namun di balik itu semua,
Sayangnya tempat menarik ini adalah tempat yang sangat ideal bagi iblis. Para iblis akan bersembunyi di siang hari, dan malamnya mereka akan mencari mangsa tanpa susah payah. Di sebuah penginapan, Uzui memerintahkan Tanjiro dan yang lainnya untuk mencari 3 istrinya. Ketiga istri Uzui ini telah menyusup ke distrik hiburan hanya untuk mengumpulkan informasi penting seputar iblis. Sayangnya Uzui tiba-tiba kehilangan kontak ketiga istrinya. Untuk itulah, dia memerintahkan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke untuk mencari ketiga istrinya tersebut. Uzui juga mengungkapkan kalau ketiga istrinya adalah ninja wanita atau kunoichi. Selama ini Uzui telah mencurigai 3 kedai mencurigakan yang perlu diawasi, dan di sanalah para istrinya menggali informasi. Suma di kedai Tokito, Makio di kedai Okimoto, sementara Hinatsuru di kedai Kyogoku. Uzui telah memikirkan rencana matang-matang, dan disinilah Tanjiro dan kawan-kawan harus didandani layaknya seorang wanita, agar mereka bisa menjalankan misi tanpa ada masalah. Sementara itu, Makio nampak tidak berdaya karena disandra oleh sesosok iblis. Inosuke yang kebetulan berada di rumah hiburan Okimoto mulai mengendus hawa keberadaan iblis di sebuah ruangan yang cukup mencurigakan. Dia pun tidak bisa berdiam diri dan memasuki ruangan tersebut untuk menemukan Makio. Setelah membuka ruangan, dia menyadari kalau ada iblis yang kabur dan bersembunyi di balik loteng. Seluruh ruangan di dalam rumah pun bergetar, seakan-akan ada makhluk tak kasat mata yang berlarian. Tentu saja Inosuke langsung mengejar makhluk tersebut. Para penghuni rumah pun terkejut melihat aksi brutal Inosuke yang memporak-porandakan seisi rumah. Sayang aksinya harus berhenti karena tiba-tiba muncul seorang lelaki mabuk di depannya. Suasana pun semakin runyam ketika Inosuke membokem lelaki tersebut karena sudah menghalangi jalannya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh si iblis untuk kabur memasuki lubang bawah tanah. Di rumah hiburan Kyogoku, Zenitsu yang sedang menyamar tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang gadis kecil. Karena sangat penasaran, dia pun mencari sumber suara dan mendatanginya. Setelah menemukan gadis tersebut, Zenitsu lantas menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tanpa diduga, muncul sosok Oiran Warabihime tepat di belakangnya. Zenitsu pun langsung bergidik, karena hanya dengan mendengar suaranya saja, dia tahu kalau wanita tersebut adalah iblis yang jahat. Dia pun hanya bisa diam ketika Warabihime bertanya mengapa dia ada di dalam kamarnya. Warabihime yang sudah kesal langsung menjewer telinga si gadis hingga berdarah. Hal ini terjadi karena gadis tersebut tidak membersihkan kamarnya, padahal sebelumnya dia telah diperintah. Tidak tega melihat si gadis tersiksa, Zenitsu pun lantas menghentikan tindakan Warabihime. Namun hal tersebut justru membuat Warabihime marah dan memukul Zenitsu hingga jatuh dan pingsan. Disinilah Warabihime sadar kalau Zenitsu adalah seorang pemburu iblis karena meski diserang, namun Zenitsu hanya mengalami luka ringan saja. Shin pun kembali tepat 2 hari sebelumnya. Kala itu, ibu pemilik rumah hiburan mendatangi dan melabrak Oiran Warabihime di kamarnya. Dia mengetahui kalau Warabihime hobi membuli dan mengejek para gadis di rumah hiburan miliknya, hingga membuat beberapa gadis tersebut nekat bunuh diri karena tidak kuasa menahan malu. Warabihime yang tidak terima disudutkan pun langsung kesal dan memperlihatkan sisi iblisnya di hadapan wanita setengah baya tersebut. Tanpa belas kasihan, dia langsung menyeret si ibu dan menjeratnya tepat di atas rumah hiburan. Saat itulah, Warabihime yang telah berubah menjadi iblis langsung membunuh si ibu dengan cara menjatuhkannya langsung ke tanah. Ketika Warabihime kembali ke kamarnya, dia dikejutkan oleh sosok Muzan yang sedang menunggunya. Disinilah Oiran Warabihime diketahui bernama Daki. Muzan pun mengingatkan agar Daki tidak lengah. Hal ini dikarenakan para pasukan pemburu iblis juga memiliki orang-orang yang hebat, seperti para Hashira. Muzan nampak berharap banyak pada Daki, karena selain cantik, Daki adalah sosok iblis yang kuat, dan bahkan pernah menghabisi 7 Hashira sebelumnya.